Anies Baswedan pilih Caimin sebagai cawapres, Partai Demokrat meradang. Kehadiran Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar atau yang lebih dikenal sebagai Caimin sebagai calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 telah memicu sorotan dan reaksi dari berbagai pihak. Partai Demokrat, salah satu partai yang terlibat dalam koalisi perubahan, juga meradang terhadap keputusan ini sambil mengungkap sejarah hubungan Anies dan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha merilis pernyataan yang mengungkapkan kronologi pemilihan Caimin sebagai cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan. Dalam rilis tersebut dijelaskan bahwa sebelumnya, meskipun Anies Baswedan telah diusung oleh Partai Nasional Demokrat atau Nasdem sebagai calon presiden sejak Oktober 2022 hingga Januari 2023, baik Anies maupun Partai Nasdem belum berhasil membentuk koalisi partai politik yang memenuhi persyaratan ambang batas presidential threshold sebesar 20%. Kemudian pada 23 Januari 2023 di sebuah rumah di Jalan Lembang, Jakarta Pusat, Anies Baswedan mengajak Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY untuk bersama-sama menjemput takdir sebagai pasangan Capres-Cawapres 2024-2029. Kesepakatan tersebut adalah Anies membawa Partai Nasdem dan AHY membawa Partai Demokrat. Keduanya bekerja sama untuk mengajak PKS. Peristiwa ini disaksikan oleh 4 orang dan tim 8, kata Teuku yang juga merupakan anggota tim 8. Rilis ini juga menjelaskan bahwa Koalisi Perubahan untuk Persatuan secara resmi dideklarasikan pada 14 Februari 2023 dengan penandatanganan piagam koalisi oleh ketua umum dari 3 partai yang mencakup 6 butir kesepakatan. Namun, dalam beberapa waktu kemudian, Anies Baswedan sebagai Capres Koalisi Perubahan mendapatkan desakan dari berbagai pihak untuk segera mendeklarasikan koalisi tersebut. Partai-partai yang terlibat terutama PKS, Partai Demokrat, dan Tim 8 sepakat untuk segera mendeklarasikan keberadaan Koalisi Perubahan untuk Persatuan termasuk penetapan Capres dan Cawapres yang akan mereka usung. Tim 8 bersepakat, berdasarkan desakan yang makin kuat dari masyarakat tentang kepastian berlayar atau tidaknya koalisi ini, maka waktu menjadi hal yang esensial, kata Teuku. Namun ada indikasi bahwa ketidaksepakatan muncul dalam hal penetapan waktu deklarasi. Anies Baswedan nampaknya terkait lebih kuat dengan Surya Paloh dari Partai Nasdem yang ingin menunda deklarasi, sedangkan AHY dan PKS lebih mendukung percepatan deklarasi. Hal ini menimbulkan perdebatan tentang prinsip kesetaraan dalam koalisi. Pada pertemuan Anies Baswedan dengan Tim 8 dan AHY, Anies menyatakan bahwa deklarasi akan dilakukan pada awal September 2023. Dengan waktu yang semakin mendesak dan keputusan cawapres telah diambil, Anies dan Tim 8 berpendapat bahwa tidak ada lagi alasan untuk menunda deklarasi. Pada akhirnya, keputusan ini mencerminkan dinamika kompleks dalam dunia politik, di mana kepentingan dan dinamika antar partai seringkali bertabrakan. Sementara Koalisi Perubahan untuk Persatuan mungkin telah diumumkan, tetapi perjalanan menuju Pilpres 2024 masih akan diwarnai oleh berbagai perkembangan dan intrik politik. Sementara Koalisi Perubahan untuk Persatuan mungkin telah diumumkan, tetapi perjalanan menuju Pilpres 2024 masih akan diwarnai oleh berbagai perkembangan dan intrik politik. Anies Caimin duet di Pilpres 2024, Demokrat kecewa berat. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Anies Baswedan sudah setuju dengan memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden atau cawapres. Lantas, apakah hal ini membuat Partai Demokrat keluar dari KPP? Sekjen Demokrat Teuku Rifki Harsha mengungkapkan seharusnya yang menjadi cawapres Anies adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Namun tiba-tiba Anies malah dipasangkan dengan Caimin. Hal ini diumumkan secara sepihak oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Namun demikian sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya terjadi. Di tengah proses finalisasi kerja parpol koalisi bersama Capres Anies dan persiapan deklarasi, tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan. Pada Selasa malam 29 Agustus 2023, di Nasdem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS.
ungkap Rifki dalam keterangannya pada Kamis malam 31 Agustus 2023. Rifki mengungkapkan tiba-tiba Surya Paloh bekerja sama dengan PKB dan mengusung pasangan Anies Caimin. Lanjut Rifki, perseteruan tersebut dilakukan secara sepihak oleh Surya Paloh. Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem Surya Paloh, ucapnya. Partai Demokrat dan PKS yang menjadi koalisi dipaksa untuk menyetujui keputusan tersebut. Hari ini kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. Ia mengkonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat dipaksa menerima keputusan itu, ujarnya. Atas hal ini, Partai Demokrat mengungkapkan kekecewaannya. Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan terhadap piagam koalisi yang telah disepakati oleh ketiga parpol, juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan yang telah diberikan mandat untuk memimpin koalisi perubahan, jelasnya.